Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi subhanahu al-wahid subhanahu al-ma'sud bi-wujud karamuhu wa ihsan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im ala nuril anwar wa sirril asrar wa miryatil akhyar wa jannati babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-anhar wa ashabihi al-akhyar ala ni'amillahi wa fidalih amma ba'du. Yang saya cintai dan saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, khusus guru-guru kita, adik-adik, putri, Ustaz, Ijaz, orang tua kita, Bapak Tuhan yang saya cintai, Ketua Mushola Baitul Kahim, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh hadirin hadirat jamaah yang ibu, perempuan-perempuan dan ayah ibu dan ayah ngobrol. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana pada malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita limpahan-limpahan perhatiannya, sehingga limpahan-limpahan perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang mendorong kita hadir duduk di majlis itu yang mulia. Segala puji dan syukur bagi Allah yang telah menanamkan di dalam diri kita yaitu ba'is. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan di dalam hati kita ba'is. Apa itu ba'is? Ba'is adalah dorongan yang kuat. Ba'is adalah dorongan yang menggebu-gebu, yang mengguncangkan hati, yang menggelisahkan hati, yang mendorong bagi pemilik hati untuk bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ba'is. Ba'is mendorong sang pemilik hati untuk bersegera berpaling dari keindahan dunia, kesenangan dunia, berpaling dari tertipu akan dunia, berpaling dari yang mana kebanyakan manusia itu sibuk untuk mengumpulkan harta dunia, yang kebanyakan manusia itu tertipu dengan keindahan dunia yang memikat, tertipu dengan manisnya dunia, akan berpaling dari yang mana kebanyakan manusia sibuk bersenang-senang dalam urusan syahwat. Ba'is akan mendorong kamu untuk bersegera kembali kepada Allah, dan ba'is akan memalingkan kamu. Ba'is yang mendorong kamu untuk berpaling dari kesenangan dunia, dan ba'is yang mendorong kamu agar tidak tertipu dengan kesenangan dunia. Ba'is yang mendorong kamu untuk berpaling dari bersenang-senang memuaskan hawa nafsu syaitan. Maka ba'is itu yang mendorong kita, yang menggerakkan kaki kita hadir langkah dulu di majlis ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala terus selalu menanamkan ba'is di dalam hati kita, karena sebagaimana dikatakan oleh Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam muqaddimah kitabnya Adab Sulukul Murid, bahwasanya ba'is adalah awal, ba'is adalah jalan pertama, ba'is itu adalah awal jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk di majlis yang mulia ini, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun. Jika bersalawat kepada Nabi, pahalanya tetap salawat diterima oleh Allah. Mau kamu salawat dalam keadaan sombong, mau kamu salawatnya riya, saya pengen salawat biar orang bilang, biar orang lihat suara saya bagus, tetap diterima oleh Allah. Itu bedanya amal salawat dengan amal-amal yang lain. Kalau kamu salat, kalau kamu puasa, kalau ada sedikit kesombongan di dalam amal ibadah
itu tidak akan diterima oleh Allah. Tetapi salawat, mau kamu riak ke bacanya, mau kamu sombong ke bacanya, tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk di majelis yang mulia ini dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1438 Hijriah. Kita duduk di majelis yang mulia ini untuk bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur sehingga kita bisa sampai pada tahun 1438 Hijriah. 1437 Hijriah. Satu tahun yang lalu telah berlalu, saudara-saudara. Satu tahun yang berlalu itu bukan miliknya kita. Dan satu tahun yang berlalu itu 1437 Hijriah akan menjadi saksi kelak di akhirat, akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umurnya kita waktu kemarin 1437 Hijriah telah berlalu. Waktu besok bukan milik kita. Yang telah berlalu bukan milik kita. Waktunya kita kapan? Sekarang ini waktunya. Tidak ada kata ntar dulu dalam beribadah kepada Allah. Kamu mau berbuat baik, tidak ada kata ntar besok aja berbuat baik. Tidak ada kata ntar besok. Kamu kenapa nggak sholat ntar besok aja? Kamu kenapa nggak ngaji ntar besok aja? Tidak ada waktu besok. Tidak ada kata besok. Besok bukan milik kamu. Tidak ada satupun dari kita yang bisa menjamin besok kita masih hidup. Besok bukan miliknya kita. Waktu kemarin telah berlalu bukan miliknya kita. Waktunya kita kapan? Sekarang waktunya. Maka jangan kamu sia-siakan waktu dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Jangan kamu sia-siakan waktu yang Allah berikan kepadamu dalam kesia-siaan. Al-Imam Al-Ghazali berkata, "Kullu nafasin min anfasik jauhar la tugawwar." Kata beliau, setiap tarikan nafasmu yang keluar dari hembusan nafasmu itu adalah permata yang tidak ada nilai, tidak ternilai. Engkau tidak bisa membeli waktu. Emas adalah makhluk dikatakan bahwasanya waktu lebih mahal daripada emas. Kenapa waktu lebih mahal daripada emas? Kamu bisa mencari emas seguru bisa kamu dapatkan. Harta yang banyak bisa kamu dapatkan. Bukan waktu. Kamu mau beli di mana waktu? Kamu mencari di mana ada orang yang bisa memberikan waktunya untukmu, yang bisa memberikan 1 menit daripada umur yang ada? Tidak. Maka perhatikan betul-betul. Engkau jaga betul-betul waktu yang Allah SWT berikan kepadamu ini. 1437 Hijriah telah berlalu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kamu umur kamu bisa sampai pada tahun 1438 Hijriah. Ini perhatian dari Allah. Allah memperhatikan kamu. Kenapa? Kalau di tahun sebelumnya kamu adalah hamba-hamba yang rusak, kita hamba-hamba yang fasik, kita hamba-hamba yang fajir, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita sampai di 1438 Hijriah. Berarti Allah memberikan kamu kesempatan untuk bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di tahun sebelumnya kita hamba yang baik, Allah kasih kesempatan bisa hidup sampai 1438, berarti Allah memberikan kesempatan kepada kamu untuk menjadi hamba yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Jangan kamu sia-siakan waktu ini untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Gunakan waktumu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang tahun baru Islam Hijriah yang diawali dengan awal bulan Muharram. Kita berada di bulan yang mulia. Kita berada di salah satu daripada Syahrul Hurum. Bulan-bulan yang haram itu ada 4. 3 berbarengan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 1 berada terpisah, yakni Rajab. Kita berada di bulan Muharram. Syahrullah Muharram. Bulannya Allah. Dalam bahasa yang lain, kalimat yang lain dikatakan Syahrullah al-Asr. Bulannya Allah yang mulia. Maksudnya bulan yang mulia adalah bulan yang sunyi, yang dimana diharamkan, dilarang bagi kamu untuk berbuat onar di bulan ini, dilarang bagi kamu untuk berbuat kerusakan di bulan ini, dilarang bagi kamu untuk berbuat buruk di bulan ini, dilarang bagi kamu untuk berbuat kekacauan, dilarang bagi kamu untuk menumpahkan darah di bulan ini. Karena ini bulannya Allah. Amal baik di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah. Dosamu di bulan ini juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu berbuat baik di bulan ini dilipat gandakan, kamu berbuat dosa, dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Kenapa bulan ini dinamakan bulan Muharram? Kenapa bulan ini dinamakan Syahrullah, bulannya Allah? Segala sesuatu dikatakan oleh para ulama
setiap makhluk yang dimana di situ disandarkan lafzul jalalah, disandarkan nama Allah, itu adalah tasyrif, itu adalah pemuliaan, itu adalah penghormatan. Contoh baik rumah, banyak rumah-rumah, tapi hanya satu rumah yang disandarkan nama Allah. Baitullah, satu rumah yang disandarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Masjid. Berarti tempat itu, bait itu, rumah itu tidak sama dengan rumah-rumah yang lain. Kenapa? Karena masjid disandarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bulan-bulan yang lain tidak disandarkan nama Allah. Bulan Rajab syahrul istighfar, bulan Sya'ban syahrul nabi, bulan Ramadan syahrul ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disandarkan nama Allah hanya bulan Muharram. Kenapa? Al-Imam As-Suyuti beliau mengatakan, kenapa bulan Muharram disandarkan nama Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah satu penghormatan, ini adalah satu kemuliaan. Karena jahiliyah, orang-orang jahiliyah dulu sebelum Nabi Muhammad SAW datang membawa Islam, itu 11 bulan yang bulan yang ada sekarang ini Hijriah, 11 bulan itu semua namanya sama. Ramadan dulu sebelum Nabi datang bawa Islam namanya juga Ramadan. Dzulqa'dah dulu namanya juga Dzulqa'dah. Dzulhijjah dulu juga namanya Dzulhijjah. Safar dulu juga namanya Safar. Rajab dulu juga namanya Rajab. Sya'ban dulu masa jahiliyah juga namanya Sya'ban. Tetapi Muharram tidak ada dulu zaman jahiliyah. Tidak ada Muharram dulu zaman jahiliyah. Bulan Muharram jahiliyah dulu, orang-orang jahiliyah sebelum Nabi datang bawa Islam, Muharram itu namanya Safar Awal. Ya, jadi Muharram namanya apa? Safar Awal. Dulu Muharram itu namanya Safar Awal. Setelah Nabi Muhammad datang membawa agama Islam, maka diubahlah setelah hijrah, maka dinamakan apa namanya? Dinamakan apa? Muharram. Bukan lagi Safar Awal. Dulu namanya Safar Awal. Muharram. Yang di mana? Di bulan Muharram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hijrah. Maka dinamakan tahun Hijriah. Itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab yang pertama kali menetapkan tanggal Hijriah. Di mana dihitung dari pertama kali hijrahnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau hijrah dari Makkah menuju Madinah atau Yathrib. Dulu namanya Yathrib. Rasulullah hijrah dari Makkah menuju Madinah. Rasulullah SAW hijrah. Apa itu hijrah? Para ulama berbeda pendapat tentang hijrah. Ada yang mengatakan al-hijrah intiqal an ghairi ila ghairi. Hijrah itu adalah berpindah dari sesuatu kepada sesuatu. Itu hijrah. Hijrah itu berpindah dari sesuatu kepada sesuatu. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan al-hijrah maknaha intiqal min maudhi ila maudhi wa qasdu tarkil awal itharan lillah. Ini bicara mau ngaji enggak? Kalau enggak mau ngaji saya enggak mau ceramah. Kalau enggak ada yang dengar, saya enggak mau ceramah. Buat apa saya keluar punya suara? Kalau ini orang enggak ada yang perhatikan, kalau ini orang enggak ada yang dengar. Kalau ngelawak-ngelawak saya enggak bisa. Saya bukan ustaz tukang lawak, bukan. Kalau mau yang ngasih cari tukang lawak. Al-Imam Al-Qurtubi beliau berkata, al-hijrah maknaha intiqal min maudhi' ila maudhi' wa qasdu tarkil awwal itharan litsani. Apa itu hijrah? Al-Imam Qurtubi beliau berkata, hijrah itu meninggalkan, hijrah itu berpindah dari satu tempat menuju tempat yang lain. Wa qasdu tarkil awwal itharan litsani, dan menyengajai meninggalkan tempat yang pertama menuju tempat yang kedua. Itu hijrah. Jadi menurut beliau hijrah itu sengaja pindahnya. Kalau ada orang tahu-tahu nyasar, dia nggak ada tujuan, dia tidak sengaja untuk pindah, itu namanya bukan hijrah. Kalau menurut beliau, karena hijrah itu menyengajai meninggalkan tempat yang pertama menuju tempat yang kedua.
Itu menurut Imam Al-Qurtubi. Adapun menurut Imam Al-Mufassir, apa kata Imam Al-Mufassir? Al-hijrah tarku diyarahum khafal fitnah wal ihtidari bidatillah. Kata beliau, hijrah itu yaitu orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya. Hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan rumahnya. Kenapa mereka tinggalkan? Karena ketika apa? Takut dari kerusakan yang tersebar di tempat mereka. Takut daripada penindasan yang tersebar dari tempat mereka. Mereka hijrah, mereka berpindah. Dan di hijrah itu kata beliau, kita telah niatnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hijrah. Contoh, saya dulu di Bintaro, ya kan? Ahok jadi gubernur, saya pindah ke Bogor. Itu namanya hijrah, takut karena akan ada kerusakan dulu. Nah, hijrah itu ada dua. Perhatikan. Ada hijrah zahiriyah, ada hijrah batin. Apa itu hijrah zahiriyah? Hijrah zahiriyah itu hijrah dua. Umpama saya di sini, saya duduk di sini. Nanti saya pindah ke ujung sana. Itu hijrah zahir. Saya dari sana pindah ke sana, dari sana pindah ke sana. Ada hijrah batin. Apa itu hijrah batin? Hijrah batin itu adalah hijrah perilaku, hijrah tindakan, hijrah perilaku, hijrah sifat. Itu namanya hijrah batin. Meninggalkan sifat-sifat yang pertama menuju sifat yang kedua, meninggalkan sifat-sifat yang dulu menuju sifat-sifat yang baru. Itu hijrah batin. Contohnya seperti ini. Dulu kamu orang yang malas, kamu tinggalkan kemalasan dan kamu berpindah menuju sungguh-sungguh dalam beribadah. Itu namanya hijrah batin. Dulu kamu masih suka berbuat dosa, kamu tinggalkan perbuatan dosa, kamu berpindah menuju perbuatan taat. Itu namanya hijrah batin. Dulu kamu orang yang suka berbuat hal-hal yang batil, kamu tinggalkan perbuatan batil, kamu pindah menuju perbuatan yang hak. Itu namanya hijrah batin. Nah, hijrah yang paling benar, yang paling sahih adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Al-muhajir man hajara ma Allahu anhu. Kata Rasul apa? Hijrah itu orang-orang yang berhijrah. Muhajir, orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hijrah. Kedua matamu memandang hal-hal yang haram, kamu tinggalkan perbuatan haram, berarti kau adalah orang yang berhijrah. Kedua matamu meninggalkan pandangan haram, kedua matamu meninggalkan pandangan syahwat, kedua matamu meninggalkan pandangan-pandangan yang bisa menyebabkan syahwat, yang menyebabkan dosa, kau tinggalkan itu, kau adalah orang yang berhijrah. Engkau tinggalkan kedua telingamu biasanya apa kedua telingamu ini engkau tinggalkan daripada mendengar hal-hal yang haram, daripada mendengar riba, daripada mendengar hal-hal yang haram, kau tinggalkan, kau adalah orang yang berhijrah. Engkau tinggalkan lidahmu, engkau tinggalkan sifat-sifat berdusta, berbohong, mencaci maki, namimah, riba, engkau tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat lidah, engkau adalah orang yang berhijrah. Engkau tinggalkan tanganmu biasanya apa? Engkau mencuri, engkau merampok, engkau merampas hak orang, engkau memakan harta anak yatim. Engkau tinggalkan perbuatan perbuatan itu, engkau adalah orang yang berhijrah. Hati, engkau tinggalkan dari hatimu itu, engkau tinggalkan perbuatan maksiat hati, kibir, sombong, riya, hasud, suudzon, engkau tinggalkan itu, berarti engkau adalah orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hijrah. Jadi hijrah menurut pendapat para ulama, sebagian mengatakan hijrah intikal an ghairi ila ghairi, yaitu berpindah dari sesuatu kepada sesuatu. Menurut Imam Al-Qurtubi, hijrah itu adalah intikal min mawdi' ila mawdi' wa tarku wa qasdu tarkil awal intikal tsani, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menyengajai meninggalkan tempat yang pertama menuju tempat yang kedua. Menurut Imam Al-Mufassir, tarku diyarahum khafal fitnah wal ihtidari fidatillah. Menurut Imam Al-Mufassir, hijrah itu adalah meninggalkan rumahmu, meninggalkan kampung halamanmu karena takut
Islam. Kalau bukan karena hijrahnya Nabi, kita tidak akan kenal iman, kita tidak akan kenal Islam, kita tidak akan kenal takwa, kita tidak akan kenal Al-Quran. Kalau bukan karena hijrahnya baginda Nabi Muhammad, kalau bukan karena hijrahnya Nabi, Islam tidak akan sampai kepada kita. Kalau bukan karena hijrahnya Nabi, kamu tidak akan mengenal Nabi, kamu tidak akan mengenal Islam, kamu tidak akan mengenal Al-Quran. Kalau bukan karena hijrahnya Nabi, tetapi hijrahnya Nabi membutuhkan pengorbanan. Nabi ketika itu ketika beliau hijrah butuh pengorbanan yang besar. Para sahabat-sahabat mereka semua berkorban demi tercapai hijrah Nabi Muhammad. Sayyidina Ali berkorban, Sayyidina Abu Bakar berkorban, Sayyidina Ja'far berkorban, Asma binti Abi Bakar berkorban. Para sahabat-sahabat baik laki-laki ataupun perempuan, mereka semua berkorban ketika hijrah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu, sebelum Nabi Muhammad hijrah, Rasulullah memanggil Sayyidina Ali. Rasulullah berkata, "Wahai Ali, apakah engkau mau tidur di tempat yang biasa aku tiduri? Apakah engkau mau tidur di tempat tidurku? Menggantikan posisiku, wahai Ali. Akan tetapi besok pagi bisa saja kamu bakal dibunuh. Sebab kafir Quraisy mereka telah mengeluarkan sayembara, memberikan sayembara. Barang siapa yang bisa memotong leher Muhammad, yang bisa membunuh Muhammad, akan diberikan 100 ekor onta. Maka pasti banyak orang yang mengejarku, pasti banyak orang yang berniat bermaksud ingin membunuhku, wahai Ali. Apakah engkau siap tidur di tempat yang biasa aku tiduri? Tetapi bisa saja nanti besok pagi kamu bakal mati, kamu bakal dibunuh, wahai Ali." Untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy. Apakah kamu mau? Apakah kamu siap, wahai Ali? Apa kata Sayyidina Ali? Tidak ada kata tidak ada kata belum siap yang keluar dari mulutnya Sayyidina Ali. Beliau selalu siap berkorban untuk Allah, berkorban untuk Nabi Muhammad. Beliau tidur di tempat yang biasa ditiduri oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika hampir mati dan orang-orang kafir Quraisy masuk ke dalam rumah, kemudian mereka membuka selimut. Ketika mereka mau pukul dengan pedangnya, ternyata Sayyidina Ali tidak ada. Andaikan mereka tidak buka itu selimut, saudara-saudara, andaikan langsung mereka bunuh kembali bunda tanpa mereka lihat lagi siapa yang ada di situ, langsung mereka, karena mereka bilang Rasul, langsung mereka bacok, langsung mereka pukul pakai pedang. Sayyidina Ali sudah meninggal. Sayyidina Ali bisa mereka buka itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Allah menggerakkan tangan mereka, Allah menggerakkan tangan musuh-musuh Islam itu untuk membuka dulu itu selimut, sehingga ketika mereka lihat bukan Nabi, maka tidak jadi mereka memukulnya. Mereka lihat ternyata Sayyidina Ali itu berkorban, Sayyidina Ali mengorbankan nyawanya, itu berkorban nyawa untuk Nabi Muhammad SAW. Beliau rela menggantikan tidurnya, menggantikan Nabi Muhammad di tempat yang biasa beliau tiduri. Bisa saja nanti bisa saja beliau meninggal, bisa saja beliau terbunuh karena melakukan hal itu, karena berkorban akan hal itu. Kemudian setelah itu orang-orang kafir Quraisy mereka terus mengejar Nabi Muhammad. Rasulullah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang sangat cinta kepada Nabi, sahabat yang setia kepada Nabi, sahabat yang mempercayai Nabi Muhammad ketika Nabi menceritakan tentang Isra wal Mi'raj. Sayyidina Abu Bakar yang pertama kali mempercayai baginda Nabi Muhammad SAW. Seorang sahabat yang setia, yang sangat cinta, yang sangat sayang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai pernah satu waktu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau sedang bersama dengan Nabi Muhammad, beliau minta izin untuk makan. Ketika beliau pulang ke rumahnya mau akan mengambil makanan, tiba-tiba beliau melepas makanan itu, beliau balik lagi kepada Rasul. Beliau berkata, kata Rasulullah, "Ya Abu Bakar, aku tidak pernah menemukan orang yang makan secepat ini. Apakah kamu sudah makan?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ketika aku akan memegang makanan, menyentuh makanan, tiba-tiba terbayang wajahmu, aku tinggalkan makanan dan aku bersegera kembali kepadamu. Aku tidak ingin jauh dari ya Rasulullah. Aku ingin selalu berada di dekatmu ya Rasulullah." Setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar adalah seorang manusia yang sangat bersedih. Ketika Rasulullah SAW wafat, itu setiap pagi kata istrinya, istri beliau berkata, bantal selalu basah setiap pagi. Kenapa? Karena satu malam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis merindukan Nabi Muhammad SAW. Seringkali beliau duduk termenung dan berkata, sungguh aku merindukan Nabi, sungguh aku merindukan Nabi Muhammad. Para ulama mengatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau meninggal dengan dua sebab zahir dan sebab batin. Apa itu sebab zahir? Sebab zahir bersebab beliau meninggal dalam perkara yang zahir, sebab beliau meninggal karena dulu beliau pernah diracun oleh seorang Yahudi. Racunnya ditaruh di daging kambing, beliau makan itu daging kambing sehingga racun
kesehatan Sayyidina Abu Bakar. Racun itu lama-kelamaan memakan kesehatan Sayyidina Abu Bakar sampai beliau meninggal dunia. Itu sebab zahir. Adapun sebab batin, kenapa Rasulullah, kenapa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kenapa beliau meninggal? Karena beliau begitu rindunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab batin meninggalnya Sayyidina Abu Bakar. Beliau mengenali Rasulullah. Ketika sampai di luar tur, Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, biar aku lebih dulu yang masuk. Biar aku masuk lebih dahulu ya Rasulullah. Jikalau ada binatang buas, jikalau ada binatang buas, biar aku lebih dulu dicelakai. Biar aku yang lebih dulu ya Rasulullah, asalkan engkau tidak apa-apa ya Rasulullah." Masuk Sayyidina Abu Bakar. Beliau menutup lubang-lubang yang ada di situ, beliau tutup. Tersisa satu lubang yang belum ditutup. Masuk Rasulullah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Terus orang kafir terus mengejar Rasulullah. Ketika mereka sampai di Gua Tur, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seekor laba-laba untuk membuat jaring di depan pintu Gua Tur. Kemudian Allah perintahkan burung dara untuk membuat sarang di depan pintu Gua Tur, sehingga ketika mereka mau masuk, teman-temannya berkata, "Tidak usah kita masuk, untuk apa kamu masuk, sia-sia kamu masuk, tidak mungkin Muhammad ada di dalam. Kalau Muhammad masuk ke dalam, pasti sarang laba-laba ini rusak. Kalau Muhammad masuk ke dalam, pasti burung dara ini sudah terbang, tidak akan bersarang di sini. Untuk apa kita masuk? Tidak bakal ada Muhammad di dalam. Kalau Muhammad ada, pasti sarang laba-laba sudah rusak. Kalau Muhammad ada, pasti burung-burung semua sudah berterbangan. Jadi tidak mungkin Muhammad ada di dalam. Sudah kita cari Muhammad di tempat lain." Allah memerintahkan laba-laba dan seekor burung dan burung itu berdoa untuk disembunyikan bagi Nabi Muhammad. Sampai dalam riwayat dikatakan bahwasanya sampai sekarang burung-burung yang ada di Makkah dan Madinah, burung-burung dara yang ada di Makkah dan Madinah itu adalah keturunan daripada seekor burung dara yang pernah disembunyikan bagi Nabi Muhammad yang bersarang. Allah tidak memutuskan anak keturunan itu burung. Sampai sekarang anak keturunan itu burung masih ada. Yang sekarang itu ada di burung-burung dara yang ada di Makkah dan Madinah. Itu adalah burung dara yang merupakan keturunan dari seekor burung dara yang pernah bersarang di depan pintu Gua Tur untuk menyembunyikan baginda Nabi Muhammad dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berada di dalam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada satu lubang tersisa, ditutupi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ditutupi lubang tersebut dengan tangannya, tiba-tiba ada seekor ular yang mematok tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dalam riwayat yang lain ulama mengatakan kaki, ada yang mengatakan kaki, ada yang mengatakan tangan, ada yang mengatakan ular, ada yang mengatakan kalajengking. Dipatok tangannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq oleh seekor ular tersebut. Ketika dipatok maka bisa tersebut racun tersebut menjulur ke tubuh beliau, tapi tetap beliau tidak teriak, beliau tidak berteriak, beliau tidak mengangkat, beliau tidak gerak. Kenapa beliau tidak berteriak? Kenapa beliau tidak bergerak? Karena di paha beliau sedang tertidur makhluk yang paling mulia baginda Nabi Muhammad. Nabi tidur di paha beliau tidak mau gerak, beliau tidak mau bergerak, beliau tidak mau berteriak. Kenapa? Takut membangunkan Nabi Muhammad, takut membangunkan Nabi karena Nabi dalam keadaan capek. Akhirnya beliau biarkan sampai beliau tidak kuat menahan sakit, menetes air mata beliau. Air mata beliau menetes membasahi pipi beliau. Air mata beliau menetes membasahi pipinya Rasulullah. Jatuh tetesan air mata di pipi Nabi. Ketika itu Nabi terbangun karena tetesan air mata itu. Nabi terbangun, Nabi berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah kamu tidak ridho menemaniku? Kamu tidak mau, kamu tidak sanggup menemaniku?" Ya Rasulullah, aku ridho menemaniku ya Rasulullah. Nabi barusan aku di bulan, misalnya menjulur tubuhku, aku merasakan sakit yang luar biasa, tapi aku tidak mau bergerak karena aku membangunkanmu ya Rasulullah. Sehingga aku pun menangis dan tangisan jatuh di pipi. Mana ini di bulan? Dia Rasulullah mengambil ludahnya, diusap oleh ludah dengan ludahnya Nabi usap. Nabi usap dengan tangannya dengan ludah beliau diusap subuh. Ya, bagaimana perjuangan Asma binti Abu Bakar? Perjuangan Asma, pengorbanan Asma binti Abu Bakar. Beliau adalah putri daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dikasih gelar yang memiliki dua selendang. Kenapa beliau dikasih gelar yang memiliki dua selendang? Karena ketika itu beliau berkata kepada ayahnya, "Ayah, ketika nanti aku akan membawakan makanan untuk kalian, selendang ini cuma satu, tidak akan cukup untuk mengikat makanan di perutku. Karena aku dalam keadaan
yang luar biasa, yaitu yang memiliki buah selendang. Kemudian dengan buah selendang itu beliau ikatkan makanan di perut beliau dalam keadaan hamil tua. Dalam keadaan hamil tua, Asma binti Abi Bakar rela berjalan kaki yang sangat jauh, perjalanan yang sangat jauh, kakinya berdarah-darah. Demi apa? Ini perempuan dalam keadaan hamil tua, dia rela jalan kaki, kepanasan, kedinginan. Demi apa? Demi membawakan makanan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perjuangan para sahabat. Bagaimana perjuangan Sayyidina Ali bersama para rombongan ketika di perjalanan sampai Rasulullah menangis. Ketika Sayyidina Ali sampai di Madinah, Rasulullah menangis melihat keadaan Sayyidina Ali yang telah loyo, kaki-kakinya ketika itu kaki-kakinya telah berdarah melepuh. Ini perjuangan para sahabat untuk menyebarkan agama Allah. Kalau bukan karena perjuangan itu, kalau bukan karena pengorbanan itu, kalau bukan karena hijrahnya Nabi, hijrahnya para sahabat, pengorbanan mereka, perjuangan mereka, bendera Islam, bendera Allah tidak akan berkibar di seluruh dunia. Oleh karena itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintai Nabi. Kau tidak berjuang apa-apa. Apa yang telah kau perjuangkan untuk Nabi? Apa yang telah kau korbankan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kamu bikin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu bikin hati Nabi senang. Dengan apa? Dengan mengikuti apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Apa-apa yang dilazimkan dalam Al-Quran kamu ikuti. Apa-apa yang dilarang dalam Al-Quran maka jangan kamu ikuti. Kamu tinggalkan apa-apa yang dilarang dalam Al-Quran. Jadikan Nabi sebagai teladanmu. Jadikan Nabi sebagai tujuanmu, sebagai uswahmu. Ikuti para ulama, ikuti para orang-orang saleh. Jangan kamu jauh dari mereka, dekat dengan mereka. Dekat kamu dengan mereka. Minta nasihat dari mereka. Imam Syafi'i beliau berkata, laula syuyukhul Imam Syafi'i beliau berkata, laula musahabatul akhyar wal munajah bil ashar la ahbabtu madahi'al insan. Kata beliau, kalau bukan berteman dengan orang-orang saleh, kalau bukan berteman dengan orang-orang baik, kalau bukan bersahabat dengan orang-orang baik dan orang-orang yang saleh, dan kalau bukan karena bermunajat di sepertiga malam, tidak ada yang aku inginkan hidup di dunia ini. Cintai beliau orang-orang saleh karena mereka pewaris Nabi, mereka penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi beliau berkata, "Wasa'ti masau wasbaq ma'alhum ma'hum an la yahbu rabbak mithlama rabbahu." Ikuti mereka, orang-orang saleh, kamu jadikan mereka itu sebagai teladan para ulama-ulama besar. Kamu ambil amalan-amalan mereka, apa yang mereka amalkan kamu amalkan, apa yang tidak mereka amalkan maka jangan kamu amalkan. Mereka orang-orang saleh, kami ambil amalan-amalan mereka. Kamu ikuti amalannya mereka, auratnya mereka, akhlaknya mereka, bagaimana salatnya mereka, ibadahnya mereka, ilmunya mereka, waraknya mereka, suhudnya mereka, khaufnya mereka, syauqnya mereka. Kamu ikuti, walaupun kamu tidak bisa mengikuti sepenuhnya, kamu tidak bisa mengikuti sepenuhnya seluruhnya amalan para salaf, tidak bisa mengikuti. Bagaimana kamu bisa mengikuti amalan para salaf? Kamu tidak bisa mengikuti seluruhnya sepenuhnya, maka setapak demi setapak kamu ikuti. Setapak demi setapak, kamu tidak bisa mengikuti amalan para ulama salaf. Al-Imam Al-Habib Abdurrahman As-Segaf menggandam tadi. Habib Abdurrahman As-Segaf amalannya beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sholat sunnah. Bisa kamu mengkhatamkan Quran dalam satu rakaat? Al-Imam Habib Abdurrahman As-Segaf beliau pernah selama 33 tahun la yanam la lailan wala naharan. Beliau tidak tidur selama 33 tahun, tidak tidur, tidak siang hari, tidak juga di malam hari. Ada orang bertanya, Habib, kenapa antum kok 33 tahun tidak tidur? Kata beliau, bagaimana mungkin aku bisa tidur? Aku melihat ke kanan, aku melihat ke kiri, aku lihat neraka. Dalam riwayat, aku lihat atas, aku lihat arasnya Allah. Bagaimana mungkin aku bisa? Al-Imam Al-Habib Muhammad Maulad Dawilah, beliau selama 15 tahun sholat subuh dengan ayat Isya. 15 tahun sholat subuh dengan ayat Isya. Syekh Abu Bakar bin Salih Bakar Wujud 40 tahun sholat subuh dengan ayat Isya. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau di umur 3 tahun terkena penyakit cacar. Umur 3 tahun kena penyakit cacar, tapi tidak menghentikan beliau untuk belajar sampai di dan mulai di antara waktu maghrib dan isya beliau membaca 3.000 kali surat Al-Ikhlas di antara waktu maghrib
Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, beliau satu kali duduk membaca Yasin 90.000 kali. Kita tidak bisa mengikuti amalan-amalan mereka. Al-Habib Ahmad Ibn Zaid Al-Habsyi, beliau pernah berbulan-bulan tidak makan, tidak minum, mujahadahnya mereka. Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar selama berbulan-bulan hanya makan tepung. Al-Habib Abdullah bin Bakar Idrus umur 7 tahun puasa selama 2 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Itu amalan mereka. Kamu tidak bisa ikuti sebelumnya. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas sekali duduk membaca 90.000 kali surat Yasin. Kamu tidak bisa, kamu tidak mampu, maka cukup bagi kamu 40. Kamu tidak kuat 40, kamu baca 10. 10 kamu tidak kuat, kamu baca 7. 7 tidak kuat, kamu baca 4. 4 kamu tidak kuat, kamu baca 3. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau membaca la ilaha illallah 25.000 kali sehari. Kamu tidak sanggup, kamu tidak kuat, kamu baca 1.000 kali. 1.000 kali kamu juga tidak kuat, baca 500. Setapak demi setapak kamu ikuti amalan mereka. Ambil amalan-amalan mereka. Ayo kali dengan kamu mengikuti mereka, maka apa? Ya rabbak islama berhalahum. Dengan engkau mengikuti mereka, maka Allah akan mencintaimu sebagaimana Allah mencintai mereka. Allah akan menganugerahkan kepadamu apa-apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu apa-apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka Allah kasih rahmat, kamu Allah kasih rahmat. Mereka Allah kasih nomor wahdi, kamu Allah kasih nomor wahdi. Mereka Allah kasih nomor dunia, kamu Allah kasih nomor dunia. Mereka Allah kasih keramat, kamu Allah kasih keramat. Mereka Allah kasih apapun yang Allah kasih kepada mereka akan Allah berikan kepadamu dengan engkau mengikuti mereka. Mahbubun, orang-orang yang dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang itu pun akan dicintai oleh Allah, dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah itu pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saya duduk di sini untuk santunan anak-anak yatim dan kaum duafa. Ini adalah salah satu daripada sunnah di hari Asyura. Hari Asyura. Jadi di dalam bulan Muharram ini ada namanya hari Asyura. Yaitu Asyura seperti 10 hari ke-10 bulan Muharram, hari ke-10 bulan Muharram, Asyura hari ke-9 bulan Muharram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram wa afdhalus shalah ba'da al-fariidah salatul lail. Rasulullah SAW, paling baiknya, paling bagusnya puasa, paling afdalnya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, yaitu hari Asyura. Dan paling bagusnya sholat setelah sholat wajib 5 waktu adalah sholat malam. Kenapa Rasulullah memerintahkan umatnya berpuasa di tanggal 10 Asyura sehingga menjadi puasa sunnah, ibadah sunnah? Ketika Rasulullah menikah orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram, Nabi Muhammad bertanya, kenapa kalian berpuasa di hari Asyura? Mereka orang Yahudi berkata, karena kami bergembira atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran tentara Firaun. Karena kami bersyukur, maka kami pun berpuasa untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran tentara Firaun. Apa kata Rasul? Nahnu ahabbu bil Musa minkum, kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Kata Rasulullah SAW, sehingga Nabi memerintahkan umatnya untuk Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Tapi Nabi berkata, jika aku nanti hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada hari Tasyrik, hari ke-9, agar tidak tasyabuh, agar tidak menyerupai mereka. Kalau mereka puasa tanggal 10 Muharram, tanggal 10 Asyura, maka nanti kalau aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada tanggal 9. Jadi 9 berpuasa di hari Tasyrik, sunnah di hari Asyura. Itu adalah kata Rasulullah SAW. Karena untuk bersyukur atas selamatnya Nabi Musa. Karena di hari Asyura itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan para anbiya, Allah menyelamatkan para nabi dan para rasul itu di bulan di hari Asyura, di bulan Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran tentara Firaun di hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Allah Sulaiman kerajaan di hari Asyura. Allah menyelamatkan
Asyura. Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Allah menyelamatkan Nabi Allah Nuh. Allah menyelamatkan Nabi Allah Nuh selama 6 bulan beliau di atas banjir. Nah, kapal Nabi Allah Nuh bersandar di hari Asyura. Allah menyelamatkan Nabi Allah Yunus alaihissalam selama 40 hari dalam perut ikan di hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan mata Nabi Allah Yakub alaihissalam di hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala membebaskan Nabi Allah Yusuf keluar dari penjara di hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala Nabi Allah Adam bertobat kepada Allah di hari Asyura. Allah menciptakan malaikat Jibril di hari Asyura, Wabil Mahmud di hari Asyura, Aras di hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat di hari Asyura. Di banyak kejadian-kejadian seperti di hari Asyura. Terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu di hari Asyura. Cucu baginda Nabi Muhammad SAW beliau terbunuh juga di hari Asyura. Nah, ada pun sunnah-sunnah di hari Asyura seperti yang tercatat dalam kitab Himayat Husain dijelaskan bahwasanya sunnah-sunnah di hari Asyura itu adalah sholat sunnah, dan sholat sunnah itu diutamakan adalah sholat tasbih, sholat sunnah, kemudian berpuasa, kemudian berziarah berkunjung kepada orang-orang kaya. Ini berlaku hanya bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Berziarah kepada orang alim, kemudian menyambung tali silaturahmi, kemudian menjenguk orang-orang sakit, kemudian mengusap kepala anak yatim. Maksudnya bukan hanya mengusap saja, bukan cuma diusap-usap saja, tetapi memberikan mereka sebagian dari harta kita, menyayangi mereka. Sebab anak yatim adalah golongan-golongan yang dicintai oleh Nabi Muhammad Rasulullah. Amal yatim awal masakin, Nabi Muhammad bapaknya anak yatim dan bapaknya orang-orang miskin. Engkau mencintai anak yatim, engkau mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau dicintai oleh anak-anak yatim, maka engkau dicintai oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, Nabi Musa alaihi salam pernah berjumpa dengan iblis. Ketika Nabi Musa berjumpa dengan iblis, Nabi Musa alaihi salam berjumpa dengan iblis. Ketika Nabi Musa berjumpa dengan iblis, iblis menggenggam tangannya seperti ini. Nabi Musa bertanya, wahai iblis, apa yang ada di tanganmu? Ketika iblis buka tangannya, ketika dibuka tangannya iblis, ternyata apa? Tangan yang satunya ada debu, tangan yang satunya ada apa? Ada apa? Ada apa? Madu. Ya, Allah Musa bertemu dengan iblis. Tangan iblis digenggam begitu. Musa tanya, apa yang di tanganmu? Dibuka. Yang satu itu, yang satu ini adalah Allah Musa bertanya, untuk apa madu dan debu tersebut? Kata iblis, debu ini akan aku usapkan di wajahnya anak-anak yatim. Debu akan aku usapkan di wajah anak-anak yatim agar orang yang melihatnya tidak menyukainya. Dikasih iblis kasih itu debu di wajahnya anak yatim agar kita tidak ada rasa suka, tidak ada rasa iba, tidak ada rasa kasihan melihat anak-anak yatim. Berarti kalau ada manusia yang tidak cinta kepada anak yatim, yang menghardik anak yatim, membenci anak yatim, tidak suka kepada anak yatim, berarti iblis. Terus tadi Musa tanya, terus itu madu untuk apa? Madu itu aku taruh. Madu aku taruh di bibirnya orang-orang yang suka ghibah agar ghibahnya dia lebih manis. Tahu ghibah? Ini tipu yang suka ngomongin kejelekannya orang. Ya, itu di mulutnya itu iblis kasih madu. Biar lebih enak ngomongin orangnya. Biar lebih sedap. Biar lebih enak ngomongin orangnya. Ini dimanisin terus di bibir, kasih madu terus sama iblis. Biar makin enak ngomongin orang. Nah, mencintai mereka, kalau mencintai baginda Nabi Sallallahu. Kemudian sunnah bercelah, ya, pakai celah. Kemudian takbir memakai celah. Kemudian sunnah putih kuku. Kemudian sunnah mandi sunnah. Kalau tidak salah ada 12. Kalau ini sudah lewat masuk kemarin hari Selasa. Hari Selasa kemarin. Ya, tapi tidak lewat. Kamu tetap
beriman mendekatkan akal pada anak-anak ya. Itu adalah jadi terakhir saya sampaikan ikuti apa-apa yang diwajibkan dalam Al-Quran harus ikuti, apa-apa yang dilarang dalam Al-Quran jangan kau ingatkan. Al-Quran memerintahkan kau sholat, kau sholat. Al-Quran memerintahkan kau puasa, kau berpuasa. Al-Quran memerintahkan jangan Allah. Al-Quran memerintahkan menyayangi ayat itu, kau sayangi ayat itu. Al-Quran memerintahkan berpuasa, kau berpuasa. Al-Quran memerintahkan untuk memuliakan para ulama, memuliakan para ulama. Apa yang ada Al-Quran itu diperintahkan kamu jalankan. Apa yang dilarang? Al-Quran melarang kamu berzina, jangan kamu berzina. Al-Quran melarang kamu. Al-Quran melarang kamu membunuh, jangan kamu membunuh. Al-Quran melarang kamu berbuat zalim, jangan kamu berbuat zalim. Al-Quran melarang kamu untuk berjudi, jangan kamu berjudi. Al-Quran melarang kamu riba, jangan kamu riba. Al-Quran melarang kamu untuk menjadikan orang-orang kafir itu sebagai sekutu, sebagai teman karib, sebagai orang-orang yang membantu, sebagai mualahmu, sebagai pelindungmu, sebagai pemimpinmu. Maka jangan engkau Al-Quran melarang engkau untuk memilih pemimpin yang kafir. Maka jangan engkau memilih pemimpin yang kafir. Beberapa hari lalu saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah, ramai di TV, baik para ustaz-ustaz, baik para kiai-kiai, yang dimana membahas tentang pemimpin yang kufar. Ada yang membahas tafsir daripada surat Al-Maidah ayat 51, dan dunia la tattakhidhu la tattakhidul mu'minu wa la yattakhidul mu'minu wa la yattakhidul mu'minin la awliya. Jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai awliya. Jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai awliya. La tattakhidul yahud la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. La tattakhidul yahud wan nasara awliya. Jangan kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani itu sebagai awliya, sebagai pemimpin, sebagai pelindung. Dalam tafsir itu para ulama beda-beda tafsirnya. Dalam tafsir Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu Jami'ul Bayan, tafsir Jami'ul Bayan, dia mengatakan awliya di sini adalah sekutu. Jangan kalian mengambil Yahudi dan Nasrani itu sebagai sekutu kalian. Kemudian dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dia mengatakan jangan kalian mengambil orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sebagai teman dekat kalian. Jangan kalian menjadikan mereka sebagai orang-orang yang kalian cintai, dan kalian menjadikan mereka sebagai pembantu, sebagai orang-orang yang membantu urusan kalian. Kemudian dalam tafsir Mukathir, jangan kalian jadikan mereka itu sebagai teman dekat kalian, dan jangan kalian jadikan mereka sebagai orang-orang yang dimana kalian memberikan urusan yang kalian kepada mereka. Terus dalam tafsir Al-Baghawi, dalam tafsir Al-Baydawi, dalam tafsir Jalalain, intinya seperti itu. Nah, kemarin ada satu ustaz, nah punya ustaz di dalam bersama yang saya kemarin waktu saya pulang namanya Surabaya. Itu orang lebih tinggi dari Ahok. Itu orang lebih babi daripada Ahok. Itu orang Ahok ini babi, ini Nusron lebih babi dari Ahok. Ahok ini bangsa, Nusron lebih bangsa daripada Ahok. Saya tidak heran dengan kelakuan Ahok. Kelakuan Ahok tidak bikin saya heran. Karena apa yang dilakukan membenci Islam, membenci Al-Quran, menghina Al-Quran, itu sudah sesuai dengan ayat Allah. Allah berkata, Allah tidak pernah
membela Ahok itu. Sama Ahok tidak ada. Itu Ahok kalau di tempat saya mulut-mulut seperti itu udah dikulit itu orang. Cowok-cowok kayak itu udah dikulit itu orang. Kalau jalan di tempat saya, berubah dikulit itu orang. Jadi saya heran dengan Ahok. Yang saya heran ini ulama-ulama yang membela Ahok, Muslim membela Ahok, berbahasa Islami, memakai ayat-ayat Quran, memakai hadis. Hadis dipakai untuk kepentingan perutnya, hadis dipakai untuk kepentingan jabatannya, tahtanya, kekuasaannya. Dipakai ini salah-salah Pak, atau pemahamannya salah ya Nusron. Ini Nusron Pak dulu tapi pemahamannya salah. Dia berkata seperti itu. Ada di bawah satu hadis. Kata Rasulullah SAW, khairul qurun qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Itu kata Rasulullah. Itu hadis betul. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya qurun adalah qurun, kemudian qurun setelah ini, kemudian qurun setelah, kemudian qurun setelah. Sebaik-baiknya qurun adalah qurun Nabi Muhammad. Setelah qurun Nabi Muhammad SAW, qurun para sahabat. Setelah qurun para sahabat adalah qurun para tabi'in, qurun para tabi'in, 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 terus para salaf. Itu sebaik-baiknya. Nah mereka berkata, si Nusron berkata, sebaik-baiknya qurun, seakan-akan dia berkata seperti ini. Qurun sekarang, coba bandingkan dengan qurun lalu. Qurun lalu zaman dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ketika itu saya tidak hafal namanya yang dia sebutkan Sultan. Ada satu khalifah asal pada namanya Sultan siapa? Ketika itu dia mengangkat seorang gubernur dari Kristen yang taat. Dia membawa qurun ketika itu. Terus dia berkata, apakah pada saat itu tidak ada para ulama-ulama? Apakah pada saat itu tidak ada surat Al-Maidah ayat 51? Ada surat Al-Maidah surat Al-Maidah ayat 51 pada saat itu, tapi tidak dipakai untuk melengsarkan. Begitu. Itu ucapannya dia. Ada ayat 51 tapi ulama tidak pakai. Ulama tidak pakai untuk melarang. Perlu diketahui di zaman kekhalifahan Abbasiyah itu terjadi banyak kerusakan. Banyak ulama-ulama yang dipenjara. Al-Imam An-Nasa'i dipenjara oleh Khalifah Abbasiyah. Kemudian banyak para ulama-ulama yang dibunuh. Banyak ulama-ulama yang dipenjara. Ulama-ulama tidak diam ketika dia mengangkat satu gubernur yang dia dimasukkan Muslim. Ulama-ulama tidak diam pada saat itu. Akan tetapi jika ada ulama yang membangkang, jika ada ulama yang melawan, seketika dijebloskan ke penjara. Ulama-ulama ini mereka tahu, dan kalau mau dibilang, oke lah pada saat itu Khalifah mengangkat gubernur yang Kristen. Tetapi kamu lihat, bukankah kata Nabi, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Terjadi di sana Rasulullah. Qurunnya mana yang lebih baik? Qurunnya Khalifah Abbasiyah atau qurunnya Sayyidina Umar? Sedangkan qurunnya Sayyidina Umar yang lebih dekat kepada qurunnya Nabi Muhammad SAW. Di qurun Sayyidina Umar ketika itu ada seorang yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari, di mana dia itu memegang dia biasa dia memiliki seorang sekretaris yang mencatat. Sekretaris ini dari orang-orang Nasrani. Dia itu mencatat, dia hebat, jago dalam mencatat pengeluaran dan pemasukan. Maka ketika Sayyidina Umar melihat catatan daripada orang Nasrani, ketika itu Sayyidina Umar berkata, coba panggilkan ini orang, dan nanti dia akan membaca tentang pengeluaran dan pemasukan ini, dia akan baca dalam masjid. Kemudian Abu Musa berkata, tidak bisa wahai Umar, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Apakah dia orang yang dulu sehingga dia tidak bisa masuk masjid? Bukan. Lantas apa? Karena dia adalah orang Nasrani. Ketika Sayyidina Umar mendengar itu marah Sayyidina Umar mengambil dicambuk kakinya Abu Musa Al-Asy'ari. Cepat pencet dia sambil beliau membaca ayat la tattakhidul yahud wan nasara awliya. Salah ada dalam kitab dia membawa surat Al-Maidah ayat 51. Itu qurun terjadi di zaman Sayyidina Umar yang dimana jauh lebih dekat kepada Nabi Muhammad daripada qurun Abbasiyah. Harusnya dilihat itu, jangan tahu-tahu ditiadakan itu dan mengambil apa yang ada di zaman qurun Abbasiyah.
semua dikembalikan kepada Allah, buat apa kamu belajar tafsir? Buat apa kita belajar tafsir Jalalain? Buat apa kita belajar tafsir Ibnu Katsir? Buat apa kita belajar tafsir Baghawi Ma'anil Tanzil? Buat apa kita belajar tafsir Ibnu Katsir? Tafsir Ibnu Al-Tabari Syahrul Bayan, tafsir An-Nasafi, tafsir Al-Baydhawi. Buat apa kita belajar tafsir? Kalau penjelasannya, penerangannya semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ar-rasuluna fil ilm? Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Adapun ayat-ayat yang penjelasannya itu dikembalikan kepada Allah, itu adalah ayat-ayat mutasyabihat. Adapun ayat-ayat muhkam itu dijelaskan oleh para ulama. Ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkam. Ayat muhkam itu seperti surat Al-Maidah. Itu ayat muhkam, ayat yang jelas maknanya. Adapun ayat mutasyabih adalah ayat-ayat yang tidak jelas maknanya. Seperti ada kata-kata tangan dalam Al-Qur'an, tangan. Nah, di sini maknanya dikembalikan kepada Allah, tetapi ditakwil oleh para ulama. Takwil. Dimanakan diartikan tangan di sini bukan dengan sifat zahir, bukan dengan zahiriyah tangan, bukan, tetapi dengan kekuatan. Setelah itu hakikiyahnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam ayat-ayat tasyabih itu dikembalikan kepada Allah. Tapi kan ini sudah dalam ayat 21, ini ayat muhkam bukan ayat tasyabih. Kok dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada para ulama yang masih tafsir dalam hal tafsir ayat-ayat tersebut. Nah, dikatakan oleh para ulama inti daripada aulia, inti daripada wali di sini adalah mualah, orang-orang yang dimana kita mewakilkan kepadanya untuk menjalankan urusan-urusan. Teman dekat, sahabat karib, pelindung, mencintai. Jadi jangan kalian menjadikan orang Yahudi orang Kristen sebagai aulia. Jangan kalian jadikan orang kafir itu sebagai pemimpin kalian, sebagai pelindung kalian, sebagai teman dekat kalian, sebagai orang yang kalian berikan kepercayaan untuk mengurus perkara-perkara kalian, sebagai sekutu kalian, sebagai ini. Nah, jikalau sebagai orang yang kamu cintai saja, jangan kamu jadikan orang kafir sebagai orang yang kamu cintai. Bagaimana kamu akan menjadikan mereka sebagai pemimpin? Sebab ini ustaz-ustaz goblok, ini ustaz-ustaz comor-comor setan, comor-comor anjing. Mereka bilang, loh, di sini kan para ulama tafsir mengatakan bukan pemimpin. Jadi nggak apa dijadikan pemimpin. Di sini kan teman dekat, teman karib. Kalau teman karib saja tidak boleh, teman dekat saja tidak boleh, bagaimana kalau dijadikan pemimpin? Yang lebih-lebih dari teman. Karena kamu menyerahkan semua urusan kamu kepadanya, karena kamu memiliki hak untuk taat kepadanya. Ibarat kata begini, dalam Al-Quran, Allah kata la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan engkau wahai Adam, jangan kamu dekati ini pohon. Jangan kamu dekati ini pohon. Dekatin pohonnya aja nggak boleh, apalagi makan buah. Jangan kamu dekati. Kalau dekat aja nggak boleh, apalagi kan begitu. Jangan kamu dekati. Kamu jangan dekat-dekat dengan saya. Awas kamu dekat-dekat dengan saya. Dekat aja nggak boleh, lagi kamu diurut. Jangan kamu makan ini buah. Jangan kamu dekati ini buah. Mendekati saja nggak boleh, apalagi memakan. Nah, ini jangan kamu jadikan sebagai pelindungmu, apalagi kamu jadikan pemimpin. Jangan kamu jadikan sebagai teman qarib, apalagi kamu jadikan pemimpin. Jangan kamu jadikan sebagai orang yang kamu cintai, apalagi kamu menjadikan pemimpin. Jadikan teman karib saja nggak boleh. Kamu jadikan orang yang kamu cintai sebagaimana kamu mencintai orang-orang mukmin tidak boleh. Jika dapat jangan kamu jadikan sebagai orang-orang yang dimana kamu menceritakan urusan kamu kepada mereka saja nggak boleh. Nah, ada pun permintaan maaf. Ahok minta maaf. Ini Ahok ini kesalahannya juga sama umat Islam. Ahok berbuat salah juga kepada umat Islam. Kalau dosa-dosanya yang lalu dia kepada umat Islam. Tetapi mengenai surat Al-Maidah ayat 51, dosanya dia bukan kepada umat Islam, dosanya dia kepada Allah. Lebih parah daripada dosa dari kepada umat Islam. Sehingga yang memiliki hak untuk memaafkan bukan umat Islam, tapi Allah. Ada dalam kitab Asy-Syifa bil Qalbiyat. Di situ dijelasin. Perhatikan. Dijelaskan dalam kitab Asy-Syifa bil Qalbiyat. Di sini kita dijelaskan tentang hak-haknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama seperti syama'il.
Di situ dikatakan tentang bab mencaci maki Allah dan Rasul. Bahwasanya barang siapa yang mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, maka hak untuk memaafkan adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Hak memaafkan adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah. Nah, adapun Allah memaafkan atau tidak, wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mengetahui Allah maafkan atau enggak, ini manusia berjalan ini. Nah, adapun dikatakan bahwasanya tidak akan dia mendapatkan maaf, mendapatkan ampunan atas perbuatan dia menghina itu kalau dia tidak masuk dalam agama Islam. Itu dalam kitab Tasyibah. Dia bukan, jadi tidak harus dia itu mendapatkan, tidak harus kita bilang oh ya saya maafin kamu karena dia bukan buat salah. Dalam kasus ini kesalahannya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih berat kalau dia berbuat salah sama kita, itu enggak terlalu maaf. Lebih berat dia berbuat kesalahan kepada Allah. Sebab yang ini adalah Al-Qur'an dalam Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita maaf sama kita, sama umat Islam, bisa saja umat Islam itu memaafkan dia. Jadi kesalahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tidak akan memaafkan dia kalau dia belum masuk ke dalam Islam. Paham? Dia tidak akan pernah bisa dimaafkan. Ahok tidak akan pernah bisa dimaafkan oleh Allah kalau dia belum masuk Islam dan bertobat kepada Allah. Tidak akan pernah. Kalau minta maaf sama kita, kita maafin. Udah habis kesalahannya dia. Ini tidak. Ingat kesalahan dia, kalau dia berbuat salah sama kita sehingga dia minta maaf kepada kita maafkan, udah selesai. Ini kesalahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tetap akan selalu bersalah selama-lamanya. Tidak akan pernah mendapatkan tidak akan pernah mendapatkan maaf dari Allah. Tidak akan pernah mendapatkan maaf dari Allah kalau dia belum masuk Islam dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah mendapatkan maaf. Kalau berbuat salah yang baik kan bisa dia maaf. Tapi dia berbuat salah kepada Allah yang mengetahui hak Allah memaafkan atau tidak ada yang tahu. Tapi para ulama menjelaskan dia tidak akan pernah, orang yang menghina Allah tidak akan pernah mendapatkan maaf, tidak akan diampuni dosanya sebelum dia masuk Islam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang seperti Ahok yang didoakan cepat mati. Yang lebih cepat doakan mati itu Nusron goblok tadi. Lebih cepat dia hidup mati daripada Ahok. Di bangsa kami takutnya ulama sub, ulama sesat, ulama yang berdiri depan pintu surga. Tahu surga, pintu berkuasa. Jadi anjingnya Ahok, jilatin Ahok dengan mengharap sebagian dari dunianya. Ini makanya kata Nabi lebih aku takutkan daripada fitnahnya Dajjal. Asyad lebih berbahaya ini orang daripada kerusakan Dajjal. Kerusakan Dajjal dengan kekuatan ini orang bikin kerusakan dengan tidak. Sebagai ulama berkata, khairul umara allati yasduru bi ijtihadil ulama. Sebaik-baiknya pejabat yang bersandar kepada pendapat para ulama. Wa syarrul ulama, dan seburuk-buruknya ulama alladzi yasduru bi ijtihadil umara. Seburuk-buruknya ulama yang bersandar kepada pendapat ini Nusron pura ini dia bela Ahok, dibayar sama Ahok. Ini anjingnya Ahok, ini Nusron. Ya, ini Nusron anjingnya Ahok, ini Nusron. Ustaz bangsat. Sampai bilang Bahar di sini dia bilang Ustaz bangsat, Ustaz goblok, congor babi. Ini Nusron. Binatang itu orang. Bikin malu Islam. Orang-orang yang ini bikin malu Islam itu lebih parah dari Ahok ini orang, lebih bangsat, lebih babi daripada Ahok. Islam adalah orang seperti Ahok. Kurang ajar ini orang kalau dibiarkan. Ini orang kalau dibiarkan kurang ajar. Mutar-mutar tadi bawa hadis, bawa ayat, bahasa Islam, pakai contoh bahasa Islam. Tujuannya binatang. Tahu tujuan binatang? Binatang tujuannya apa? Tujuan binatang apa? Perut. Makan, badok. Nah ini orang binatang, tujuannya sama kayak binatang walaupun bahasa-bahasanya bahasa Islam. Bahwa hadis Rasul khairul qurun qarni tsumma alladzina yalunhum tsumma alladzina yalunhum tsumma alladzina yalunhum. Bahwa bisa apakah kurun
turun Khalifah Abbasiyah atau kurunnya Sayyidina Umar bin Khattab? Pasti lebih bagus kurunnya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab pernah memecat seseorang, yang dimana seseorang itu masuk dalam urusan pejabat, serangan dia adalah orang kafir. Kenapa? Karena takutnya Sayyidina Umar bin Khattab kepada Allah. Kenapa? Karena menjalankan apa-apa